Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Irfan, mahasiswa pasca sarjana STIAMI yang saat ini mendapatkan tugas dari dosen saya, Ibu Dr. Sri Sundari, terkait dengan rangkuman buku mengenai kebijakan. Adapun rangkuman buku yang akan saya coba paparkan kali ini berjudul mengenai Dasar-dasar kebijakan publik, karangan oleh Leo Agustino, filosofi dokter. Sebelum saya mulai, jangan lupa jempol duanya dan klik subscribe pada channel saya. Konsep dasar dari kebijakan publik adalah hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tak lupa menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan yang terbaik. Saat ini semakin banyak masyarakat yang mengamati, memperhatikan, dan mempelajari kebijakan publik. Karena manfaat yang diberikan oleh kebijakan publik, tetapi juga di sisi lain banyak masyarakat yang semakin apatis dengan kebijakan publik. Karena dinilai kebijakan publik merupakan keputusan yang bersifat politis, yang mementingkan kelompok, golongan, partai, atau kelompok-kelompok tertentu. Banyak contoh yang telah terjadi selama kurun waktu perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pada saat pemerintah Indonesia melakukan kebijakan penyatuan partai politik pada tahun 1973. Pada masa itu terdapat lebih dari 10 partai politik. Namun penguasa saat itu mengharuskan atau mengeluarkan kebijakan bahwa partai politik hanya ada 3 saja. Akibatnya banyak partai politik yang tidak menyetujui keputusan tersebut. Lagi-lagi karena penguasa pada saat itu menginginkan atau telah memutuskan peraturan tersebut, maka hal itu harus dilaksanakan. Efeknya dari keputusan tersebut adalah semakin banyaknya aktivis politik yang semakin apatis terhadap rezim Orde Baru pada saat itu. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang sebagai variabel dependen ataupun sebagai variabel independen. Dikatakan sebagai variabel dependen manakala perhatian kebijakan tertuju kepada faktor politik dan lingkungannya yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan. Misalnya, sejauh mana kebijakan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat dan instansi pemerintah. Sedangkan kebijakan publik dipandang sebagai variabel independen ketika kebijakan itu berdampak terhadap sistem politik dan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, apakah kebijakan partai politik itu mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap sistem politik? Sejauh manakah dampak kebijakan publik atas kesejahteraan sosial warganya? Contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal-hal yang harus pada saat ini sudah terjawab. Lain-lainnya adalah kebijakan publik perlu dipelajari dalam rangka memperluas wawasan dan hazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Ia tidak tahu atau bahkan tidak terlalu peduli apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif. Yang terpenting dalam kontak adalah bagaimana orang mempelajari kebijakan publik, memahami alur
cara melangkah ataupun metode yang diambil oleh penguasa pembuat kebijakan publik itu. Kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama. Yang pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang. Tiga, kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah. Yang keempat, kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan yang hendak dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, kebijakan bersifat populer maupun bersifat tidak populer. Apabila ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat ataupun kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan bagi rakyat. Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun berbentuk negatif. Maksudnya kebijakan positif adalah kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah. Sedangkan yang kebijakan negatif adalah kebijakan yang melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun. Ketujuh, kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah atau memaksa. Secara teoritis terdapat 5 kebijakan publik. 5 tipe kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan substansial dan kebijakan prosedural. Maksudnya adalah menitikberatkan kebijakan yang menitikberatkan pada kegiatan atau aktivitas pemerintah guna menyelesaikan masalah mendasar seperti masalah pendidikan, masalah kesehatan, ataupun pemberian subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan prosedural meliputi siapa yang melaksanakan atau bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan liberal dan kebijakan konservatif. Kebijakan liberal merupakan perhatian pada perlibatan pemerintah yang besar dalam rangka melakukan perubahan yang mendasar yang dirasakan oleh warga masyarakat. Sebaliknya, kebijakan konservatif lebih mengarah pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mempertahankan kondisi yang sedang berlangsung. Self-regulatory adalah kebijakan yang berupaya untuk mengawasi atau membatasi beberapa bahan atau produk tertentu. Biasanya dibuat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan terhadap kelompok tertentu. Kebijakan nomor 4 adalah kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber-sumber manfaat yang nyata bagi mereka yang berhak menerimanya. Seperti subsidi subsidi rumah bagi buruh-buruh, traktor bagi petani-petani, ataupun kapal bagi para nelayan. Kebijakan simbolis lebih bersifat penghormatan terhadap nilai-nilai tertentu daripada pemberian dalam bentuk nyata. Yang kelima adalah kebijakan collective goods dan kebijakan private goods. Barang kolektif adalah kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan bagi orang banyak. Biasanya barang tersebut tidak dapat disediakan oleh lembaga privat,
karena cakupannya yang luas. Contoh adalah pertahanan keamanan. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk memberikan rasa aman dalam banyak perspektif bagi seluruh warga negara Indonesia, melainkan mewujudkan lembaga pertahanan dan keamanan di dalam negara. Demikian paparan singkat kami terkait dengan rangkuman buku tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Dr. Sri Sundari. Semoga paparan kami yang sangat singkat ini dapat memberikan wawasan atau dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Sampai jumpa.